Di sini Bu PP biasa di lapangan main bola, suruh baca puisi ya. Bu Vera jangan ini ya. Maaf. Silakan Pak. Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan bergelora membanting di pantai Riau itu. Masya Allah, luar biasa sekali lagi Bapak Ibu, beri tepuk tangan buat CGP hebatnya, Masya Allah, menggelegar sekali Bapak Ibu, dan langsung apa ya, merinding gitu nggak Bapak Ibu? Iya, hampir aja saya mau meneteskan air mata, tapi saya tahan. Masya Allah, ya Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengar puisi yang disampaikan oleh Bapak Andika dan Ibu Ros. Gimana Pak, Bu? Mendidih darahnya mendengar kalimat "Aku melihat Indonesia".
Ya, Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu? Ada respon nggak ketika mendengar puisi yang tadi disampaikan? Mungkin Bapak mohon maaf karena pakai puisi satu-satunya saya boleh minta pendapatnya. Pak siapa Pak? Kenalan dulu Pak. Pak Fatur Rohman. Ya, bisa kasih pendapatnya setelah mendengar tadi puisinya Pak. Ya, terima kasih. Pendapat saya terkait tentang puisi tadi itu menceritakan betapa kita mendidik ini dari hati yang paling dalam. Kita di negara Indonesia ini adalah negara yang sangat luas, negara yang dulunya pernah dijajah dan sekarang alhamdulillah sudah merdeka. Alhamdulillah kita hidup di tengah-tengah kota. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok itu mau sekolah aja susah. Bahkan akses jalannya ada yang jembatnya rubuh dan lain sebagainya. Alhamdulillah patut kita syukuri bahwa kita bisa belajar di lingkungan yang di tengah yang kondisi itu sih menurut pendapat saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih Pak Fatur. Tidak ada yang perlu dimaafkan Pak. Jadi tidak perlu minta maaf. Ya, jadi tadi Pak Fatur bilang dalam hidup harus tulus, ikhlas, harus benar-benar sebagai pendidik itu ada jiwa yang tergerak. Gitu demikian ya Pak ya, setelah mendengar puisi tadi Aku Melihat Indonesia. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kalimat itu diganti jadi Aku melihat sekolahku. Aku melihat sekolahku. Nah, gimana itu Bapak Ibu sekalian? Lebih merinding nggak? Lebih merinding nggak Bapak Ibu? Saat ini Bapak Ibu semua bertugas di sekolah SD 2 Dono Arum. Kemudian berefleksi, kita merefleksikan diri. Oh iya, saya di sini. Aku melihat sekolahku. Bagaimana dengan sekolahku? Apakah sudah sesuai dengan yang saya harapkan? Apa belum? Nanti dibahas bersama dengan para CGP ya Bapak Ibu sekalian. Acara selanjutnya yaitu mendiskusikan tentang visi-misi dan prakarsa perubahan sekolah, yang mana nanti akan dipandu langsung oleh Bapak Ibu CGP hebat kita ini. Yang mana beliau ini di dalam proses PPGP, program guru penggerak ini sudah belajar, sudah memiliki dasar, sudah memiliki ilmunya tentang bagaimana mendiskusikan, memimpin sebuah diskusi dalam visi misi dan prakarsa perubahan sekolah. Harapannya Bapak Ibu dari diskusi ini nanti kita mengerucut menemukan satu titik kesimpulan yang akhirnya kita sadar bahwa oh iya, saya di sini sebagai pendidik, sebagai guru, oh ada yang perlu diperbaiki mungkin, atau ada yang perlu ditingkatkan mungkin. Nah, harapannya begitu nanti dari akhir session. Jadi saya harap Bapak Ibu sekalian yang hadir, jadi Ibu juga boleh, Ibu Kepala Sekolah semuanya harus terlibat aktif ya Bu ya. Sama teman-teman semuanya juga terlibat aktif dalam diskusi ini. Mungkin itu ya Bapak Ibu, session selanjutnya gambarannya. Jadi kepada Bapak Ibu CGP, saya persilahkan untuk memimpin diskusi tentang visi misi dan prakarsa perubahan sekolah. Waktu yang dapat dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu guru hebat, diskusi pertama sesi visi akan dipimpin dengan Pak Andika. Saya kolaborasi dulu. Nah, di sini saya di operator dulu. Nanti pada saat pembahasan kita baru bersama-sama Bapak Ibu. Monggo Pak Andika. Izin Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun Ya pun. yang terhormat
Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Alun-Alun, Ibu Sumaryanto SAG, yang kami hormati dua wanita cantik yang pernah jalan ke sini di hadapan saya, cantiknya luar biasa, ibu-ibu pengajar praktek dari calon guru penggerak Ibu Eva bersama dengan Ibu Rama, dan rekan-rekan satu perjuangan, satu profesi, dan satu tempat tugas kita bersama, Bapak Ibu guru beserta staf seluruh SD Negeri 2 Alun-Alun yang kami banggakan. Senantiasa Bapak Ibu kita selalu bersyukur, selalu memanjatkan doa, karena pada hari ini, pagi yang setelah ini, kita semua bisa menghadiri ataupun mengikuti pendampingan individu kedua dari CGB dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Syukur dalam arti syukur yang sebenar-benarnya, tidak hanya syukur dalam hanya ucapan saja. Salawat serta salam senantiasa kita lanjutkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa selalu kita nantikan syafaatnya fi dunya wa akhirat. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, bingung Pak apa ngomong karena sekali lagi guru olahraga itu sebenarnya jarang bisa ngomong Pak Bu. Jadi ya biasa di lapangan, jadi hari ini harus untuk berdiskusi dengan kawan-kawan. Pertama kali saya ucapkan selamat datang Bu Rama, Bu Eva. Inilah sekolah kami, inilah Bapak Ibu guru hebat yang ada di antara kita semuanya. Berbagi kita tentunya tujuannya yaitu demi anak-anak kita dan demi sekolah kita. Selama kurang lebih ada 3 item dalam kemarin saya pelatihan yang saya pelajari, satu tentang filosofi Niaga Dewato, tentang nilai dan peran guru penggerak, dan juga tentang visi Prakarsa Berbuana. Banyak hal baru Bapak Ibu yang saya dapat. Paradigma pola pikir saya ini luar biasa. Ternyata selama ini bukan salah ya, kurang pas kita. Karena selama ini kita perhatikan bahwa rata-rata kita selalu guru itu selalu teacher center. Apapun yang kita mau, siswa harus mengikuti apa yang kita mau. Padahal itu sama sekali menentang tentang filosofi Niaga Dewato, bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nggak bisa Bapak Ibu. Ini satu contohnya nyata ini di sekolah kita, yang wali kelasnya Bu Sari, Mas Bagas. Nggak merepot, ya Bu Sari ya, luar biasa. Tapi dia punya spesialis ternyata. Kemarin kita ikutkan untuk LSM, nyanyi suaranya mendayu-dayu bagus. Apa harus kita paksa Bagas untuk bisa matematika? Apa harus kita paksa si Bagas itu harus bisa untuk belajar IPA dan sebagainya? Tugas kita, ini ilmu yang pertama yang kita share, bahwa guru itu, bahwa siswa itu seperti ladang Bapak Ibu. Salah dewi, kita nggak tahu nanti itu mau jadi bagusan apa. Tugas kita memfasilitasi. Tugas kita sebagai fasilitator saja. Oh ini sebenarnya dikoret, oh ini kurang pupuk ini, kasih pupuk di air dan sebagainya. Ya, tugas kita itu hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ya, Bapak Ibu. Ini yang baru. Selama ini tidak seperti itu. Bahwa semua matematika ya harus nilai A jadi dan sebagainya. Ternyata tidak. Jadi ini paradigma yang saya dapat seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi bareng-bareng. Karena sulit untuk menerapkan ini di dunia nyatanya, Bapak Ibu. Nah, teori gitu. Ya, jelas. Kayak kemarin saya itu terkait materi terakhir masalah penghargaan itu dalam hati agak bertentangan. Nggak semua penghargaan itu negatif. Tapi ya, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi dengan baik. Next. Sekarang Bapak Ibu, ini materi saya kemarin, kalau nggak salah divisi nilai dan peran guru penggerak bangsa. Sekarang kita selalu guru, apa sih yang kita impikan murid kita ini?
Kita tuh pengen murid yang seperti apa? Kalau ini yang kami sampaikan kemarin, religius Bu Atun dengan Pak Bato dan kita semuanya, dengan teknologi di era sekarang ini luar biasa anak-anak terkait IT dan sebagainya. Tapi sedikit demi sedikit terkikis, yaitu terkait akhlak. Ini PR kita Bapak Ibu. Bagaimana antara teknologi, bagaimana dengan perubahan zaman dan akhlak ini bisa berjalan seiringan. Ini PR kita bersama. Yang kedua itu adalah bahagia. Ini gak usah ke siswa, kita saja. Bagaimana sekolah ini menjadi rumah kedua kita. Jadi kita berangkat ke sekolah itu menuju ke rumah, berangkat dari rumah itu menuju ke rata-rata anak ini bagaimana caranya anak datang ke sekolah dari malam itu pengen datang ke sekolah, merasa nyaman di sekolah, bukan tekanan, bukan ini dan takut ini dan seperti itu. Ini yang selama ini kita rasakan. Saya ingin bertanya dengan salah satu Pak Ibu Guru, apa sih bayangan Bapak Ibu Guru kedepannya murid itu mau seperti apa? Apa sih yang jenengan impikan? Aku bayangin muridku seperti ini. Aku bayangin muridku seperti bisa anaknya bagus, berbudikatnya bagus dan sebagainya. Saya ingin bertanya kepada, ini mohon maaf dengan sangat untuk Bu Poco dan Bu Agnes, ini senior kita dalam arti memang guru luar biasa. Ini guru saya nih. Jadi rata-rata di sini tuh murid semua sekarang jadi teman. Yang luar biasa ini beliau-beliau yang depan ini luar biasa karena mengetahui tuntutan zaman dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Ya. Jadi jelas beliau-beliau ini mengetahui kok saya ini ya gitu tadi ya. Boro-boro saya ini kalau dulu ya Bu Datang ya ketemu gurunya keren. Ya. Kalau saya ini lebar, ya. Ini hal yang memang takon ini kami juga ini refleksi kita bersama, bukan berarti Pak Andika bisa ngomong refleksi semua hal kan dari proses dan proses menjadi lebih baik. Saya seperti ini bukan saya merasa sekali lagi yang paling bagus dan paling benar, tidak. Banyak hal kekurangan. Kemarin Bapak Ibu sudah mengisi apa Bu? Mengisi lembar refleksi ya dari kawan-kawan yang aneh Pak merokoknya berhenti Pak itu jujur apa jujur ya Bu Sari paling banyak tulis kelemahan saya tolong ada di jadi ya Ibu ya saya lagi asal ingin bertanya coba kepada Bu Poco dulu lah Bu tolong Bu ini juga milik saya biasa ambil dulu tolong ceritakan pengalaman Ibu anak itu dulu seperti apa, sekarang seperti apa, terus apa sih yang Ibu impikan harapan untuk anak kedepannya terutama untuk siswa-siswi SD kita yang mohon pendapat dan motivasi buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Sebenarnya untuk kegiatan sekolah kita itu sebetulnya untuk pelaksanaannya itu sebetulnya sama, cuman untuk saat ini mungkin karena kemajuan teknologi seperti contohnya HP dan sebagainya, sehingga anak-anak ini mengurangi rasa tanggung jawabnya untuk belajar. Dan di situ kami merasa banyak perubahan sekali, Bapak Ibu. Karena apa? Mungkin anak-anak hanya mengandalkan dari HP, sehingga susah sekali untuk menciptakan rasa sopan dan santun kepada seorang ibu atau bapak dan ibu guru. Perbedaannya ibu. Jadi kalau dulu mungkin hanya satu terpaku kepada bapak dan ibu guru sehingga mereka
mudah untuk dikondisikan. Contohnya misalnya secara manual kita menyampaikan ini rasa sopan santun kepada bapak dan ibu guru, kepada ayah dan ibu seperti ini. Tetapi di lain saat ini yang mempengaruhi anak-anak itu dari HP itu, sehingga mereka dapat melihat secara langsung kegiatan apapun, sehingga mudah kegiatan negatif yang diterima mereka akan lebih mudah untuk menerimanya. Nah, untuk itu kami sebagai seorang guru yang sudah lama sekian tahun kita sudah di sini melihat perubahan ini, mohon kiranya Bapak dan Ibu guru, mari kita bersama-sama. Kebetulan kami sudah masa pensiun, sehingga kami permintaan mohon maaf kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan motivasi ataupun kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini akan lebih ditingkatkan dan bisa merubah tingkah laku ataupun sopan dan santun anak-anak kita sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan pendidikan di SD kita itu berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan anak kita bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Foto yang sudah memberikan wawasan kepada kita. Saya simpulkan Bapak Ibu, kenapa dulu seperti itu, sekarang seperti itu. Ternyata memang proses pembelajaran kita ataupun kegiatan belajar kita itu tidak bisa stuck kayak dulu terus. Ya Bapak Ibu ya. Jadi perkembangan zaman, kalau dulu seperti ini, di era seperti ini kita cara ngajarnya kita samakan dengan dulu. Pendidikan kita tidak mengikuti juga alur zaman, ternyata banyak sekali kendala-kendala di situ. PR kita bersama ke depan, bagaimana di era seperti ini pembelajaran kita, kurikulum kita mungkin mengikuti apa yang ada pada saat ini tanpa mengurangi nilai-nilai yang ada di negara kita. Contohnya, semua main TikTok anak-anak kita. Bagaimana cara kita mengajarkan mereka bisa menggunakan media sosial dan sebagainya teknologi dengan bijak? Gak bisa Bapak Ibu. Kita anak-anak sama di era sekarang gak bisa. Karena memang pendidikan itu atau pembelajaran itu kodratnya adalah sesuai dengan zaman. Tidak bisa. PR-nya apa? Berarti kita harus merubah kita dulu. Selaku guru. Ya ini saya katakan dulu bahwa dulu 15 tahun yang lalu zamannya Bu Koco itu kalau nggak salah mendapatkan belajar hanya dengan 2-3 sumber saja. Mungkin guru, buku. Sekarang bayangkan Google voice note jawabannya keluar. Ini perbedaan. Dulu mungkin cita-citanya zaman saya kalau nggak polisi, dokter, tentara. Sekarang coba ada YouTuber, ada ini hal seperti itu yang perlu kita. Pentingnya kita dengan modal apa? Pendidikan, pelatihan di dalam cara mengikuti pembelajaran di era seperti ini. Ya. Kalau pola yang lama terapkan di era yang sekarang, ya ketika anak sudah bisa TikTok, kan sudah bisa mencari Google, kita belum. Minimal ada dasarnya. Ya, jadi sekali lagi bagi kita Bapak Ibu, tapi saya kira bisa dengan kita selalu kompak dan bersama. Yang next Bu. Oke, Bapak Ibu baik. Untuk mewujudkan siswa-siswa yang seperti itu, kan diperlukan suatu tujuan ataupun cita-cita kita. Bagaimana sekolah kita nanti ke depannya, bagaimana program kita ke depannya, kegiatan-kegiatan apa yang menunjang
siswa impian kita itu? Sebenarnya sudah berjalan Bu, sangat berjalan kita ya. Ada sholat 2 berjamaah setiap hari Sabtu Pak Faktor komandonya untuk mendukung bidang religiusnya. Ada juga kegiatan apa namanya Jumat kreasi, ada ekstrakurikuler, banyak program-program. Tapi jujur kita akui bersama-sama belum begitu berjalan dengan konsisten karena kurangnya kolaborasi di antara kita semua. Kita bayangkan Bapak Ibu, ini ngomongnya saya sendiri. Pak Faktor sholat 2 sendiri yang kondisi kami. Tanpa kolaborasi kita harus semua. Pak Faktor sampai berapa? Bengok masih tidak berlaku. Boleh. Ini refleksi saya juga. Saya tapi kemarin di Faktor Pandita tahu kalau sholat 2 kok alhamdulillah. Jangan berhati. Ini refleksi kita mencari orang diri kita buat kedepannya bisa lebih baik. Itu ya. Terus senang. Iya Bu, aku ngakui senang aku dewi bisa barisnya. Kelas 6 apa gimana? Kelas 1. Bukan orang. Ya kita bagaimana? Nggak bisa Bapak Ibu, terutama yang menyangkut program-program kita secara jamaah. Masalah. Ini dan program-program ini sangat baik, mudah-mudahan kedepannya bisa terus kita lanjutkan dan jauh lebih baik. Sekarang visi, apa sih gambaran visi itu? Saya meminta Bapak Ibu melihat tayangan video sebentar. Setelah melihat ini, saya berharap bisa menceritakan apa dan maksud dan tujuan dari video tersebut. Ya, jadi mohon nanti akan saya tunjuk 1, 2, 3 orang dulu apa sih maksud dari video tersebut, biar kita bisa menyimpulkan visi itu apa. Ya, jadi silakan Bu Atur.
Mas Pak Widi, setelah melihat tayangan video tadi, kira-kira apa yang disampaikan Enggak. Baik, terima kasih Pak Dita. Oke, izin menyampaikan Bapak Ibu. Jadi menurut saya, setelah menyimak video tersebut, saya melihat gambaran seekor beruang dari kondisi dia yang berada di suatu tempat dan menginginkan tempat yang lebih indah menurutnya. Jadi dengan sekuat tenaga, dengan perjuangannya, dengan keuletannya, berusaha untuk berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lebih baik. Oke. Mungkin itu Pak Andika yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Pak Widi semuanya. Oke, terima kasih jawabannya luar biasa. Ya, baik Pak Widi luar biasa. Ya, mungkin nanti saya juga ingin menanyakan ke yang lain, bagaimana caranya seorang beruang ini memimpikan tempat yang lebih indah lagi. Tentunya untuk mencapai itu kan bukan hal yang mudah ya Pak Widi ya. Perlu proses. Apa saja untuk mencapai itu? Perlu persiapan. Dia kan pengen ke gunung nih. Tadi di awal ya, bawa ini. Di tengah perjalanan sudah persiapan pun ada kan jalan nyebrok kabeh. Untung ada di intrinsiknya dia. Ternyata dia menguat, dia punya cakar. Dari situ, sekarang ini saya bertanya, visinya BKB itu selain versi yang indah, apa? Boleh mulai. Ya, kita harus lebih semangat lagi untuk mendapatkan sesuatu yang baik, lebih baik dari yang sekarang. Jadi kita harus semangat terus sampai mengejar apa yang kita inginkan. Misalkan kita pengen A, kita masih di posisi C, ayo kita lebih semangat lagi. Jadi setiap hari, setiap jam itu kita harus semangat untuk ingin benar-benar menggapai sesuatu yang ingin kita dapatkan. Jadi kalau posisinya sekarang kita di bawah, kita harus berjuang terus semangat terus sampai mencapai tujuan kita. Dari bawahnya semangat dari sekarang untuk menjadi lebih baik yang kedepannya. Itu poin yang saya ambil. Dari sini sebenarnya kita bisa tahu Bapak Ibu, visinya benar-benar sebenarnya dari seorang Kak Widi, dia ingin naik gunung atau gunung es. Visinya dia seperti itu. Terus apa untuk mencapai visi? Harapannya dia, tujuannya dia, cita-citanya dia pengen naik gunung tadi itu. Terus apa yang dilakukan Bernardin untuk mencapai misi itu, mencapai tujuan itu? Dengan mempersiapkan segala hal. Next Bu, ini kita kaitkan dengan pengertian visi dalam arti yang sesungguhnya. Visi adalah gambaran atau pemikiran tentang masa depan yang ingin dicapai. Baik kita selaku guru, apa yang kita inginkan itu? Apa yang kita cita-citakan? Ya, Bu Kira, kita sekarang ini di posisi dari guru. Ini mungkin impian kita dulu. Apakah mudah untuk seperti ini? Tidak. Saya 17 tahun baru pindah sini ya. 17 tahun. Ada yang cuma 2 tahun. Itu rezekimu. Di sini mau. Itu rezeki kita besar dan sulit dan perlu perjuangan untuk mencapai itu. Organisasi sekolah kita, bagaimana sekolah kita ini bisa dikenal oleh masyarakat, bisa dipercaya oleh masyarakat. Ya, kemudian komunitas yang lain, banyak komunitas yang semua sudah berjalan sebenarnya. Kita juga sudah ada komunitas belajar Bapak Ibu. Cuma mungkin perlu sekali lagi untuk konsistensi kita untuk bersama-sama. Kemudian
seringkali bersifat jangka panjang 5 tahun, 10 tahun dan yang tahun yang lain-lain sana, dan berfokus pada tujuan atau hasil yang diinginkan, memberikan arah dan inspirasi untuk tindakan-tindakan yang dilakukan. Jadi untuk mencapai yang pada saat itu perlu tindakan-tindakan yang harus kita persiapkan pada saat ini. Inilah visi. Next book. Baik, ini tugas pertama, Bu. Tugas pertama. Setelah kita tadi menyaksikan, menjelaskan visinya apa, kemudian bagaimana zaman ini berubah, kemudian bagaimana cara-cara kita mengatasi hal-hal itu, dan impian-impian apa yang ingin kita gapai, terutama untuk sekolah kita, murid kita, dan jelas untuk kita semuanya. Jadi masing-masing guru mendapatkan 6 ya. Mendapatkan 6 apa tadi ini? Mau mendapatkan 6 stick not. Jadi sekali lagi harapan saya Bapak Ibu bisa menuliskan dengan apa yang Bapak Ibu impikan. Contoh yang pertama, kita ingin murid seperti apa sih? Gak harus pendek, panjang pun boleh, gak apa-apa. Ini sebagai langkah awal kita untuk menentukan visi kita sekolah kita ke depannya. Yang kedua, kita percaya sih bahwa murid kita itu seperti apa. Jadi ya, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Apakah cuma mengutamakan cukup mengumpulkan kewajiban saja, terkotor, ajar, dan sebagainya. Terus apa sebetulnya apa? Kita mengutamakan apakah kita kebersamaan, kita mengutamakan seperti apa? Murid di sekolah kita sadar, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu sadar sebenarnya ngapain, ya. Kemudian kita semua warga di sekolah ini yakin untuk apa? Ya. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa monggo, ya, pertanyaan itu aku ngerti betul itu. Jawabannya apa? Isi titik-titiknya saja Bapak Ibu, nggak usah ditulis. Nanti semua nggak apa-apa, langsung ditulis aja. Yang penting kasih nomor 1, Bapak Ibu ya. Yang penting kasih nomor 1. Oh, soalnya nanti ya Bapak Ibu, hasilnya nanti kita baca di depan, ya. Nanti akan saya coba bacakan per masing-masing guru ataupun kita random nanti yang nomor 1, soal nomor 1 kita balik di bawah sini, kemudian yang nomor 2, nomor 3, kemudian seterusnya. Oke, biar Bu terus membuat. Oke ya, oke baik. Jadi nanti siapakah guru di antara Bapak Ibu yang kebagian membacakan? Monggo, saya